Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam semangat membangun desa. Salam Merdesa. Mencermati demo demi demo yang belakangan ini terjadi terkait desa, kita tentu belum lupa dengan demo kepala desa yang digawangi oleh Papdesi pada tanggal 17 Januari tahun 2023, lalu disusul demo yang dibalut dengan silatnas oleh PPDI yang merupakan organisasi perangkat desa seluruh Indonesia. Yang mengemuka di masyarakat adalah komentar-komentar baik yang setuju maupun yang tidak. Namun, apabila kita saring lalu kita rangkum, komentar terbanyak yang bisa kita lihat adalah satu, rakus kekuasaan. Lalu yang kedua, biar balik modal. Dan yang ketiga, tingkatkan dulu pelayanan kepada masyarakat, baru minta kesejahteraan. Maka supaya tidak menjadi tanda tanya di antara kita, khususnya tentang jabatan kepala desa yang kemarin menjadi isu hangat ketika demo kepala desa berlangsung. Ada Papdesi yang mengusulkan jabatan kepala desa 9 tahun 2 periode. Ini hanya merubah skema dari Undang-Undang Desa yang mana jabatan kepala desa diatur 6 tahun 3 periode. Lalu muncul Papdesi belakangan yang lebih ekstrim lagi mengusulkan 9 tahun 3 periode. Nah, dalam video kali ini kita akan coba kupas tuntas. Sebenarnya berapa sih biaya seseorang untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa? Bila biaya resmi hanya pendaftaran, mungkin tak seberapa. Ada beberapa desa yang mematok sekitar 1.700.000 untuk biaya pendaftaran. Ada juga yang mematok sampai sekitar 5 jutaan tergantung dari kebijakan masing-masing panitia di desa tersebut. Yang menjadi bahasan kita kali ini adalah biaya-biaya yang tak resmi, yang apabila kita tanyakan kepada kepala desa yang terpilih, jawaban mereka pasti klise. Ada yang mengatakan, oh, saya tak keluar banyak kok. Oh, hanya berapa juta saja, sekedar untuk ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol ketika menjelang pencalonan. Namun, ada juga kepala desa yang jujur, habisnya ratusan juta. Nah, kita akan kupas satu demi satu, sebenarnya berapa sih biaya yang dikeluarkan. Untuk mempermudah gambaran penghitungan berapa biaya kepala desa ketika mereka mencalonkan diri, kita hitung saja sebuah desa
dengan jumlah pemilih sekitar 2.000 hak pilih, atau warga berusia 17 tahun ke atas pada hari pemungutan suara berjumlah 2.000. Secara gampang, 2.000 pemilih tadi pastinya tinggal di rumah-rumah di desa tersebut. Katakanlah ada 500 rumah yang ditinggali oleh 2.000 warga tadi. Mari kita hitung. Sebelum kita hitung secara rinci, ada tahapan-tahapan pencalonan kepala desa yang tak tertulis. Akan tetapi hampir semua kepala desa melewati tahapan-tahapan ini. Tentu tidak semua sama, akan tetapi hampir mayoritas seperti itu. Dari tahapan-tahapan tadi, nanti kita bisa hitung berapa pengeluaran yang harus disiapkan. Tahapan pertama yaitu tahapan persiapan. Biasanya dimulai dengan membuat persiapan tim sukses. Ini terdiri dari orang-orang terdekat dan ditokohkan di desa. Ada tokoh agama, pemuda, tokoh masyarakat, wanita. Ini biasanya diawali dengan acara-acara makan bersama di rumah makan yang cukup terpandang di daerah tersebut. Tahapan persiapan ini adalah tahapan fundamental, tahapan krusial. Siapa cepat, hampir dipastikan dia akan memperoleh dukungan yang mayoritas. Karena pada tahapan persiapan ini, ketika seorang calon lebih dulu menjalankan, maka dia akan begitu mudah memilih tokoh-tokoh masyarakat yang ia kehendaki. Karena belum ada calon yang merekrut mereka. Biasanya di desa, apabila seseorang sudah terlanjur direkrut oleh seorang calon, tidak mudah untuk berpindah tim atau berpindah dukungan ke calon yang lain. Nah, biasanya tetap ada yang loncat kongsi, namun prosentasenya sangat kecil. Rata-rata orang yang direkrut pada awal atau lebih awal akan setia. Asal si calon bisa memberikan kepercayaan akan kualitas dirinya. Plus yang utama, si calon mengikat dukungan daripada tokoh-tokoh tadi dengan uang saku yang cukup. Di sini pengeluaran harus difikirkan. Berapa pengeluaran pada tahap persiapan ini? Ini tergantung dari jumlah orang yang akan direkrut. Biasanya pada tahap ini, calon akan merekrut sekitar 10-20 tokoh yang dipandang mampu untuk mempengaruhi suara masyarakat. Di bawahnya ada tim inti yang biasanya terdiri dari sekitar 100 orang. Nah, 100 orang ini akan dibagi sesuai jumlah dusun yang ada di desa tersebut.
Katakanlah kalau ada 4 dusun berarti 100 tim inti dibagi 4. Masing-masing dusun beranggotakan 25 orang. Yang tugas mereka nanti adalah kampanye di warung-warung dan lain sebagainya. Juga mencari tim sukses di masing-masing RT. Pengeluaran untuk persiapan, kalau kita rangkum, biaya untuk makan-makan di rumah makan yang cukup terpandang di satu daerah, katakanlah 150-an orang yang diundang oleh si calon, dengan menu satu orang 30 sampai 35 ribu plus rokok premium, rokok terbaik di daerah tersebut. Katakanlah satu bungkus adalah 20.000, maka jumlah keseluruhan untuk pengeluaran makan-makan di rumah makan tersebut sekitar 8 sampai 10 juta rupiah. Setelah makan-makan, lalu diberikan semacam pengenalan calon, lalu permohonan untuk mendukung calon tersebut. Biasanya ada tanya jawab, lalu nanti ada yang mengarahkan komitmen kepada si calon, yang orang tersebut sebenarnya adalah orang yang sudah diatur sedemikian rupa untuk mengarahkan komitmen daripada orang-orang yang diundang. Lalu kepada mereka yang diundang diberikan uang saku yang cukup. Katakanlah untuk tahap pertama 100.000 per orang. 100.000 kali 150 berarti perlu 15 juta rupiah. Setelah itu, dari 150-an pada tahap awal akan dipilih 10 atau 20 orang yang tugasnya adalah menjadi juru kampanye awal. Dia yang akan mengabarkan kepada masyarakat bahwa si fulan mencalonkan diri. Lalu dipoles dengan bumbu-bumbu cerita untuk menarik masyarakat mendukungnya. Bahwa prestasinya seperti ini, dia bekas ini, dia punya pengalaman seperti ini, dan lain sebagainya. Nah, kepada orang tersebut yang jumlahnya antara 10 sampai 20, katakanlah 10 orang, karena ini baru tahap awal, diberi uang saku atau uang untuk ongkos ngopi. Jadi uang untuk ngopi di warung-warung kopi agar dia bisa ngobrol dengan masyarakat yang hadir di situ. Besarannya antara 500 sampai 1 juta. Tapi katakanlah 500 berarti butuh 5 juta rupiah. Maka tahap persiapan ini butuh antara 28 sampai 30 juta rupiah. Ini baru tahap persiapan. Tahapan berikutnya adalah tahapan pengenalan, di mana si calon diarahkan untuk silaturahmi ke rumah-rumah warga. Tadi di depan saya sebut sekitar 2.000 hak pilih yang menempati 500 rumah. Maka calon kepala desa biasanya dengan didampingi oleh istrinya dan tokoh di wilayah tersebut mendatangi tiap rumah, mengenalkan diri, lalu memohon dukungan kepada keluarga tersebut agar mendukungnya
di pemungutan suara pilkades desa tersebut. Dan tak lupa, biasanya ada dana yang disiapkan, atau kadang dikemas dengan mungkin bingkisan, gula teh, mie instan, atau sembako lainnya, beras dengan minyak. Tapi lebih praktis biasanya adalah uang satuan terkecil atau satuan sedang yang dikemas dalam amplop dengan foto si calon. Katakanlah ada sekitar 200 rumah yang didatangi, lalu satu rumah diberikan satu amplop dengan nilai antara 20.000 sampai 50.000. Kalau 20.000 saja berarti butuh sekitar 4 juta rupiah. Itu tahap silaturahmi di rumah-rumah penduduk. Kalau 50.000 tinggal kalikan 200 berarti butuh sekitar 10 juta rupiah. Tahap ini juga dibarengi dengan menyediakan uang kampanye kepada tim yang tadinya sudah dibentuk, yang sekitar 100 orang, terbagi satu kelompok 25 orang yang bertugas di masing-masing wilayah atau dusun. Biasanya satu tim ini yang terdiri dari 25 orang ini dibekali juga dengan uang kopi yang besarannya biasanya antara 4 sampai 5 juta. Katakanlah 5 juta, ada 4 tim berarti butuh sekitar 20 juta rupiah. Ini akan semakin membengkak jumlahnya apabila calon lawan juga mengimbangi. Disinilah akan terjadi jor-joran. Masing-masing tim akan jor-joran memberikan katakanlah kopi gratis, minuman gratis, makanan gratis di warung-warung yang ia tuju. Mereka akan mentraktir setiap orang yang datang ke situ, lalu mereka akan mengkampanyekan calon mereka. Jumlahnya kalau tadi kita kalkulasi, berarti ada sekitar 10 juta untuk silaturahmi ke rumah-rumah warga, plus 20 juta untuk tim kampanye. Berarti butuh sekitar 30 juta rupiah. Tahapan berikutnya adalah tahapan kampanye. Ini biasanya 1 bulan menjelang pencoblosan. Tahap kampanye ini biasanya calon akan open house, membuka rumahnya dari pagi hingga malam hari, hingga dini hari malahan. Tentu ada suguhan, snack, minuman yang tak terbatas. Lalu bila menjelang tengah malam, biasanya ada makanan besar, minimal mie rebus. Dan pengeluaran yang terbesar adalah rokok. Karena rokok ini tak terbatas. Siapapun bisa ngerokok di situ sepuasnya. Apabila sampai penerima tamu tidak melayani dengan baik, akan menjadi berita tersendiri di masyarakat bahwa calon si anu pelit, calon si anu tidak menghormati warganya dengan baik, dan lain sebagainya. Maka disinilah akan jor-joran sajian, suguhan, dan rokok tadi.
Katakanlah seorang calon mengadakan open house sepanjang 7 hari. Satu harinya membutuhkan minimal 3 juta rupiah. Maka bila dikalikan 7, butuh sekitar 21 juta rupiah. Ini minimal. Kadang yang royal mengemasnya dengan pengajian, mengundang pembicara ataupun ustadz terkenal di daerah tersebut, pengeluarannya bisa berkali-kali lipat. Nah, yang terakhir menjelang pemilihan adalah tahapan mobilisasi pemilih. Ini biasanya dilakukan apabila penduduk atau warga yang mempunyai hak pilih kebanyakan merantau. Biasanya akan diadakan acara pulang bersama atau mudik bersama, di mana ongkosnya yang mengeluarkan adalah calon kepala desa. Mereka akan bertanding siapa yang bisa menservis daripada warga yang akan pulang ini dengan sangat sebaik-baiknya. Dari kendaraan, lalu konsumsi dan snack di perjalanan, dan lain sebagainya. Akan tetapi ada pula yang menggunakan sistem ketika warga pulang sendiri-sendiri, lalu silaturahmi, berkunjung ke tempat calon, lalu si calon akan memberikan uang ganti ongkos yang besarannya sesuai dengan kebutuhan si pemilih. Rata-rata antara 150 hingga 200 ribu rupiah. Katakan 200 warga yang merantau, lalu ganti ongkos adalah 200 ribu rupiah, maka dibutuhkan sekitar 40 juta rupiah. Itu tahapan mobilisasi pemilih. Nah, pengeluaran yang terbesar adalah ketika rapat pemungutan suara. Diawali dengan malam terakhir open house. Biasanya ada makan mewah dan tentu rokok yang tanpa batas. Sekitar 10 juta pasti habis pada malam hari itu. Lalu paginya, katakanlah di desa tersebut ada 2000 hak pilih, maka calon harus menyediakan sekitar 2000 pak sarapan juga. Katakanlah satu pak senilai 10.000, maka dibutuhkan 20 juta rupiah. Nah, biaya berikutnya adalah biaya ongkos atau biaya ganti kerja. Karena pada hari itu semua kegiatan masyarakat akan diliburkan, terutama masyarakat yang ada di desa tersebut. Masyarakat akan fokus terhadap acara pemilihan kepala desa. Maka biasanya panitia akan mengumpulkan calon-calon kepala desa, lalu dirembuk, agar nanti setelah warga melakukan pencoblosan, ada uang saku dari panitia yang uangnya tadi dikumpulkan dari calon-calon yang mengikuti kontestan pemilihan kepala desa. Besarannya bisa dirembuk, katakanlah untuk uang ganti kerja 60 sampai 100 ribu dibagi jumlah calon. Biasanya satu calon menanggung satu pemilih sekitar 20 ribuan rupiah. Bila ada 2000 kali 20, maka sekitar 40 juta rupiah
harus ia siapkan. Besaran ini tentu hasil daripada rapat dengan panitia. Bisa lebih kecil, bisa lebih besar, tergantung daerah masing-masing. Uang pendaftaran normatif ya, antara 1.500.000 sampai 5 juta. Lalu uang bantuan pelaksanaan acara pemungutan suara. Biaya pilkades biasanya ditanggung oleh desa. Ada uang dari kabupaten. Lalu desa juga mengeluarkan dengan cara melelang sawah atau aset desa disewakan. Lalu uangnya dipergunakan untuk itu. Namun biasanya ada kekurangan di sana-sini yang dimintakan bantuan kepada calon kepala desa. Besarannya bermacam-macam, biasanya antara 5 juta sampai 7 juta. Tergantung jumlah kekurangan daripada pelaksanaan pemungutan suara di desa tersebut. Nah, yang paling besar ini yang sering menjadi pembahasan di warung-warung kopi, pembahasan di masyarakat adalah uang serangan fajar. Jadi uang ini diberikan kepada masyarakat, kepada pemilih menjelang dini hari sampai subuh. Biasanya calon akan saling tunggu. Calon lawan memberi berapa? Jangan sampai calon yang satu kalah jumlahnya. Maka berusaha untuk memberi paling terakhir, tapi jangan sampai telat. Ini yang susah. Makanya mereka butuh tim yang banyak. Biasanya tim inti yang 100 tadi juga mempunyai tim di bawahnya yang satu orang memegang paling banyak 10 rumah. Sehingga pada saat serangan fajar, gerakan mereka akan cepat sekali. Begitu diinstruksikan bagi, maka dalam waktu sekejap uang tersebut sudah diterima di masing-masing rumah, masing-masing pemilik hak pilih. Jumlahnya bervariasi tergantung daripada sosial budaya masyarakat tersebut. Tergantung kepada kondisi kewilayahan dari desa tersebut. Ada satu calon yang membagikan sekitar 100.000 per pemilih. Ada yang 50.000 dan bahkan ada yang sampai 500.000 rupiah per pemilih. Ini tergantung daripada keadaan desanya. Desa yang di dalamnya ada pabrik-pabrik besar, ada industri besar, akan semakin tinggi. Desa yang pendapatan asli desanya besar, punya aset desa besar yang otomatis tunjangan kepada kepala desa terpilih akan besar, berupa sawah olahan. Tentu masing-masing calon akan berupaya menang dengan mengeluarkan uang serangan fajar yang juga semakin besar. Katakanlah 100.000 rupiah saja. Dihitung dari 2.000 pemilih. Berarti membutuhkan sekitar 200 juta rupiah. Sungguh nilai yang tidak kecil saya kira. Kalau di total, dari tahap persiapan, tahap pengenalan warga, lalu tahap kampanye di warung-warung, open house, hingga serangan fajar, dapat kita rangkum sekitar 400 sampai 500 juta rupiah
uang yang harus disiapkan oleh calon kepala desa. Angka yang fantastis, yang tentunya masing-masing daerah akan berbeda. Ada pernah terdengar seseorang harus mengeluarkan dana hingga 1,5 miliar rupiah. Bahkan di daerah-daerah pesisir, daerah-daerah pantai dengan jumlah penduduk yang padat, lalu gaya hidup yang katakanlah agak royal, jumlahnya semakin membengkak hingga 5 miliaran rupiah. Sungguh jumlah yang fantastis apabila kita kaitkan dengan berapa sih gaji yang akan diterima oleh kepala desa setelah menjabat. Lalu berapa tunjangan yang akan diperoleh dari pendapatan asli desa hasil lelang dari aset desa terkait. Apakah balik modal? Atau akhirnya seorang kepala desa akan terjebak pada perilaku yang menyimpang? Kita tidak tahu. Maka bila ada manfaat daripada bahasan kita kali ini tentang biaya pilkades, lalu dikaitkan dengan isu-isu perilaku oknum kepala desa yang cenderung koruptif, ini sebenarnya ada kaitannya. Silahkan share agar semakin banyak masyarakat yang tahu, like dan subscribe tentunya, dan tak lupa untuk tulis komentar Anda untuk membangun diskusi, untuk membangun komunikasi yang positif dan cerdas guna mencari solusi terbaik untuk kemajuan desa kita tercinta. Tetap semangat untuk membangun desa. Salam Merdesa.